الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان
سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان
متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna adzaqal hadits kitabullah wal khairu hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du. Pecinta Mentari Citra Televisi yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang utama dan paling utama, marilah sama-sama kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana Allah masih berikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat yang lebih penting di dalam kondisi dan situasi seperti ini. Alhamdulillah kita masih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita, pemimpin umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para keluarga, dan insyaallah kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Pecinta Mentari Citra Televisi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa tayangan yang sudah kita saksikan di Mentari Citra Televisi adalah salah satu contoh kehidupan nyata di alam dunia. Yaitu kita bisa melihat kehidupan pejuang-pejuang kehidupan yang telah kita saksikan di Mentari Citra Televisi. Di antaranya adalah kehidupan Bang Nuri sebagai badut jalanan. Lalu kehidupan Ibu Darwina, seorang pemulung, pejuang kehidupan mengambil barang-barang bekas. Lalu Mas Rian, tukang bubur keliling, yang tidak mau lagi melepaskan profesinya sebagai bubur keliling. Lalu tukang parkir Bang Samsudin yang menghidupi istri dan anaknya sebagai tukang parkir. Lalu kita lihat lagi kakek-kakek. Ada kakek penjual celengan. Lalu ada lagi Pak Nardi, seorang tukang bekam dan marbot di suatu masjid di salah satu lingkungan Jakarta. Lalu ada kakek-kakek lagi penjual kursi rotan yang setiap hari dia memanggul bangku kursi rotan yang beratnya sampai sekitar 15 sampai 20 kilo. Tapi beliau-beliau itu, mereka-mereka yang menjalani hidup dan kehidupannya sebagai orang yang diandalkan di dalam keluarga, mereka tetap bersyukur. Karena dalam surat Ibrahim ayat ke-7, Auzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Lain sakartum wa azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang bersyukur kepadaku, maka akan aku tambah nikmat dan syukurnya itu. Dan apabila dia kufur akan nikmatku, maka sesungguhnya azabku amat pedih. Para pencinta Mentari Citra Televisi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini adalah seperti panggung sandiwara. Sebagaimana ada lagu di Indonesia yang populer, yaitu panggung sandiwara. Dunia ini memang panggung sandiwara. Allah sudah ciptakan skenario apa yang harus dilakukan di dunia ini. Karena skenario Allah sudah dibuat
sebelum langit dan bumi diciptakan 50.000 tahun yang lalu. Berapa lama 50.000 tahun yang lalu Allah sudah menakdirkan, membuat skenario kehidupan dari awal Nabi Adam sampai dengan hari kiamat. Jadi kita hanya menjalani apa yang sudah ada di skenario. Seperti misalnya kehidupan seorang Pak Nuri yang menjadi boneka, yang menjadi badut jalanan, yang menjadi badut jalanan untuk menghibur anak. Memang itu sudah ditakdirkan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan itu akan terjadi selanjutnya kalau sudah diciptakan. Sudah ada skenarionya. Kecuali kalau kita mau berubah, berubahlah dengan doa. Karena tidak ada sesuatu yang berubah karena doa. Cinta Mentari Citra Televisi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi peranan kita di dunia ini hanya menjalankan. Mungkin kebetulan Pak Nuri sebagai badut. Mungkin kebetulan kakek-kakek sebagai penjual celengan. Mungkin kebetulan Pak Nardi sebagai tukang bekam. Dan mungkin kebetulan saya berbicara di sini sebagai pengamat atau menelaah apa sih kehidupan dunia. Bahwa dunia itu hanya separuh dari lalat, dari separuh sayap lalat. Jadi begitu kecil dunia itu. Jadi kalau ada yang memikirkan kita di dunia harus sukses, kita di dunia harus bahagia, kita di dunia harus senang-senang, bukan tempatnya di dunia. Karena tempatnya bahagia, tempatnya senang, tempatnya berabadi selamanya adalah di surga. Itulah yang harus kita capai. Kalau kita melihat Bang Nuri, kakek-kakek penjual celengan, dan lain-lain yang ada di tayangan Mentari Citra Televisi, itu hanya sementara, hanya di dunia saja. Tergantung apa yang kita kerjakan berbuat baik di dunia ini. Apakah tidak bisa sebagai seorang Bang Nuri berbuat baik di dunia? Tentu bisa. Apakah tidak bisa seorang tukang parkir Samsudin berbuat baik di dunia untuk mencapai, untuk menggapai kehidupan yang bahagia nanti di akhirat? Untuk itu, mari sama-sama kita berbuat amal baik. Mumpung di dunia ini kita belum dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Para pencinta Mentari Citra Televisi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki, jodoh, dan mati hanya Allah yang tahu. Kita memang tentunya tidak mau saat ini menghadapi kematian. Untuk itu, mari sama-sama kita berdoa agar kita dipanjangkan umur Allah Subhanahu wa taala dalam kebahagiaan. Dipanjangkan umur Allah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Walaupun kita orang kaya, walaupun kita orang miskin, kalau kita tidak beribadah, untuk apa kita hidup di dunia? Untuk apa kita menjalani kehidupan dunia ini? Untuk itu mari kita capai sukses kita. Suksesnya adalah di akhirat. Cinta Mentari Citra Televisi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang nonton pada hari ini, yang menyaksikan saya memberikan satu pengalaman atau nasihat. Mari sama-sama kita yang saat ini diberikan karunia Allah Subhanahu wa taala mempunyai rezeki yang melimpah, mempunyai rezeki yang berkecukupan, yang mempunyai rezeki lebih daripada para pejuang kehidupan yang sudah saya sebutkan tadi. Untuk itu mari sama-sama saya mengetuk pintu hati para pecinta Mentari Citra Televisi yang menyaksikan tayangan ini. Yuk sama-sama kita berbagi kepada mereka-mereka, khususnya mereka-mereka yang memperjuangkan kehidupannya. Lebih khusus lagi yang usianya sudah senja, yang kakek-kakek yang masih mencari rezeki, yang mungkin anak muda tidak sanggup menjalankan itu. Seperti kakek-kakek penjual kursi rotan, kursi bambu.
seperti kakek-kakek yang jauh dari Purwakarta berjualan ke Depok hanya menjual celengan yang belum tentu satu hari bisa laku. Untuk itu saya mengetuk pintu hati pemirsa Mentari Citra Televisi untuk berbagi kepada beliau. Untuk itu saya akan sedikit cerita tentang bagaimana Allah memberikan rezeki kepada hambanya di zaman Nabi Musa. Singkat cerita, saya akan menceritakan kisah kehidupan suami istri di zaman Nabi Musa. Di zaman Nabi Musa ada sepasang suami istri yang hidup di dalam kemiskinan. Waktu itu istrinya dan suaminya sedang santai, sedang merenung. Istrinya bertanya kepada suami, "Hai suamiku, kenapa kehidupan kita seperti ini terus? Kita hidup miskin, tanpa harta." "Iya istriku, marilah kita bersabar menghadapi situasi dan kondisi seperti ini." "Tapi suamiku, bisakah engkau mengadukan hal ini kepada Nabi Musa? Yang sudah jelas doa Nabi Musa dikabul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidakkah kita bisa meminta kepada Nabi Musa agar kita dijadikan orang yang banyak harta, orang yang banyak harta, sehingga kehidupan kita bisa lebih bahagia?" Kata sang suami, "Oh begitu, baiklah istri. Besok aku akan menemui Nabi Musa untuk mengadukan hal ini kepadanya." Lalu keesokan harinya suaminya pergilah bertemu Nabi Musa. "Ya Nabi Musa, kehidupanku bersama istriku saat ini tidak mempunyai harta. Kami seorang yang miskin. Kami tidak bahagia dengan kemiskinan ini. Bisakah engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kami menjadi orang yang kaya raya?" Mohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kami diberikan kekayaan, agar kami dijadikan orang yang kaya raya. Begitu kata seorang suaminya kepada Nabi Musa. Lalu Nabi Musa berkata, "Baik, aku akan meminta dan mohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kalian dijadikan orang yang banyak hartanya, orang yang kaya raya di daerah di mana engkau tinggal." Lalu Nabi Musa pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk pasangan suami istri itu, Allah memberikan syarat kepada Nabi Musa. "Apa syaratnya ya Allah?" Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Suami istri ini akan aku jadikan orang kaya hanya dalam waktu 1 tahun. Setelah 1 tahun berjalan, dia akan kembali miskin." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa. Lalu Nabi Musa, "Baiklah ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan aku sampaikan." Akhirnya disampaikan kepada pasangan suami istri. "Hai pasangan suami istri, aku sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah akan mengabulkan doaku dengan syarat bahwa engkau akan menjadi orang kaya, engkau akan menjadi orang yang banyak harta hanya selama 1 tahun." Lalu kata pasangan suami, "Baiklah Nabi Musa, aku terima apa yang menjadi keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Suaminya pulang setelah menerima Nabi Musa, dan Nabi Musa pun sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pecinta Mentari Citra Televisi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa hari kemudian, tanpa disangka, tanpa diduga, sepasang suami istri itu mendapatkan rizki dari yang tidak disangka-sangka. Dari sini dapat harta, dari sini tiba-tiba dia mempunyai harta,
dari sini tiba-tiba Allah berikan rezeki yang banyak kepada sepasang suami istri. Pasangan suami istri ini menjadi orang yang terkaya di daerah itu. Lalu karena sepasang suami istri bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berdiskusi antara suami dan istri. Lalu istrinya bilang kepada suami, "Hai suamiku, sekarang kita sudah jadi orang yang terkaya. Apa rencanamu?" Kata si istri. Lalu suaminya menjawab, "Bagaimana kalau harta ini kita berikan kepada orang-orang yang tidak mampu, kepada orang-orang yang miskin. Kita bangun tempat ibadah. Apakah istriku setuju?" Kata istri, "Setuju." Lalu dibagikanlah itu rezeki. Kepada setiap ada orang musafir, dia kasih rezeki. Setiap ada orang yang kesusahan, dia bantu. Setiap ada yang meminta, dia kasih. Para pecinta Mentari Citra Televisi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah pasangan suami istri ini memberikan hartanya kepada orang-orang tidak mampu, kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang meminta, membangun tempat ibadah, membangun sesuatu yang bermanfaat buat manusia, tidak terasa sudah setelah setahun beliau menjadi orang kaya di daerah. Lalu Nabi Musa pun heran, kenapa pasangan suami ini tetap kaya, tidak Allah turunkan menjadi orang yang miskin. Karena pasangan suami istri ini selalu mendermakan hartanya kepada orang miskin, selalu memberikan hartanya kepada orang yang tidak mampu. Untuk itu maka rezeki Allah mencabut persyaratan kalau dia hanya setahun menjadi orang kaya. Karena apa? Karena dia membuka rizki, dia membuka pintu rizki kepada orang-orang yang lain, orang yang tidak mampu dia bantu, sehingga dia bisa menjadi kehidupannya lebih baik. Orang yang tidak bisa bekerja, dia kasih pekerjaan, sehingga banyak manfaat daripada Allah berikan rizki kepada dia. Karena Allah membuka satu pintu rizki, dia membuka sekian pintu rizki bagi manusia. Allah malu terhadap pasangan suami istri itu. Para pecinta Mentari Citra Televisi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi cerita di zaman Nabi Musa alaihissalam, begitulah Allah kalau sudah memberikan rezeki kepada manusia bi ghairi hisab, tidak akan terhitung. Mudah-mudahan dengan apa yang kita petik dari kisah ini menjadikan hati kita ingin saling berbagi, ingin saling memberi, ingin saling menolong kepada orang yang tidak mampu, memberikan faedah, memberikan manfaat. Kata Nabi SAW, manusia yang paling bermanfaat adalah manusia yang dapat memberikan manfaat kepada manusia lain. Untuk itu, sebagaimana kita sudah melihat kisah Bang Nuri, kita bisa melihat kisah Bang Rian, seorang tukang bubur, seorang ibu Darminah, dan Bang Hasan, seorang penjual masker. Lalu Bang Samsudin sebagai juru parkir, tukang beca, sebagai contoh daripada kakek-kakek yang sampai saat ini masih menarik beca. Kakek-kakek yang sampai saat ini berjualan dengan memikul banyak celengan. Dan Pak Nardi, seorang marbot suatu masjid, mempunyai keahlian dengan memberikan manfaat pada orang lain, membuat kesehatan pada orang lain. Dan juga kepada kakek-kakek kursi bambu, dia rela berjalan, dia rela berjalan berapa kilometer, mungkin kita juga tidak sanggup. Marilah dengan Allah berikan kita rezeki, Allah berikan kita banyak rezeki, kita sumbangkan, kita beri manfaat kepada mereka, kita bantu mereka dengan sebagian rezeki yang kita terima. Mungkin Allah akan membuka pintu rezeki kita, banyak berbagi, kasih Allah banyak akan memberi kita dengan sesuatu yang baik. Para pecinta Mentari Citra Televisi, apabila pecinta Mentari Citra Televisi yang punya sebagian istri bisa menghubungi kami untuk menyalurkan, untuk memberikan kepada
pejuang-pejuang kehidupan yang mungkin mereka butuhkan untuk menghidupi, untuk membantu keluarga mereka yang mereka tinggalkan, yang mereka nafkahi setiap hari. Kalau ada yang mau ingin memberi atau berbagi kepada mereka, Mirsa Mentari Citra Televisi bisa menghubungi tim produksi Mentari Citra Televisi melalui email atau melalui email mentaricitratv867@gmail.com atau dengan akun Instagram kita Mentari Citra TV. Pecinta Mentari Citra Televisi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki kita bukan hanya berupa uang. Mungkin yang sampai saat ini sudah berdoa, sudah memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan rezeki yang melimpah, namun sampai saat ini Allah belum mengabulkan permintaan kita. Mungkin Allah ganti rezeki kita dengan sesuatu yang berbeda. Tidak hanya uang Allah memberikan rezeki kepada kita, tapi kesehatan. Itu yang paling penting. Buat apa uang banyak tapi kita tidak sehat? Buat apa uang banyak tapi kita tidak merasakan apa yang dirasakan oleh para pejuang kehidupan? Mereka bisa sholat, mereka bisa berpuasa mungkin, mereka bisa bahagia dengan apa yang mereka dapatkan. Tapi kita akan diganti sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rezeki-rezeki yang lain. Salah satunya adalah rezeki panjang umur. Lalu rezeki bahagia dengan keluarga kita di rumah. Tidak perlu kita seperti pejuang-pejuang kehidupan harus mencari nafkah menjadi badut, harus mencari nafkah dengan berjualan, dengan mencari nafkah dengan menjadi yang mungkin seperti tukang parkir atau apa. Kita hanya bisa bekerja lebih baik lagi. Kita menerima rezeki di rumah, kita bisa menerima gaji setiap bulan. Itu sudah sesuatu nikmat yang harus kita syukuri. Karena apabila kita syukuri nikmat itu, maka Allah akan tambah, Allah akan tambah, dan Allah akan tambah lagi. Para pecinta Mentari Citra Televisi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya akan mengambil kisah daripada pemimpin, yaitu pemimpin Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah salah satu khalifah setelah sepeninggalnya Nabi Muhammad SAW. Setelah Abu Bakar, lalu Abu Bakar meninggal, diganti dengan Umar bin Khattab yang wataknya sangat tegas, pemimpin yang ditakuti oleh pemimpin yang ditakuti karena dia tegas dan benar. Di suatu hari, saya akan menceritakan kisah. Di suatu hari ada seorang miskin, rakyat daripada kepemimpinan Umar bin Khattab. Seorang ibu sedang memasak di panci yang isinya adalah batu. Kenapa dia memasak batu? Karena dia tidak punya makanan, apapun dia tidak punya. Uang tidak punya, makanan gandum pun tidak punya. Tapi anaknya merengek untuk minta makanan karena saking laparnya. Ibu itu bingung mau masak apa. Akhirnya dia masak batu di atas panci dengan bara api yang mendidih. Setiap ditanya oleh ibu, setiap ditanya oleh anaknya, "Ibu, mana makanannya?" "Ya, sedang ibu masak." Setiap ditanya jawabannya itu, sedang masak. Kalau tidak percaya, ini sedang memasak makanan tapi belum matang. Sungguh sabar. Akhirnya kali-kali anaknya menanyakan kepada ibunya, "Bu, mana makanannya?" Sampai akhirnya ibunya menangis dan anak itu pun tertidur. Saking lelahnya meminta makanan yang tidak ada kunjung datang. Lalu ibu pun menangis, berdoa kepada Allah dan menangis dan mengecam pemimpin pada saat itu. Tidak ada rasa untuk memperhatikan rakyatnya yang sedang susah. Akhirnya singkat cerita, ada di zaman Umar bin Khattab belusukan. Umar bin Khattab pun mencari rakyatnya yang miskin, rakyatnya yang tidak mampu, sehingga Umar mencari apakah benar masih ada rakyatnya yang
tidak bisa makan pada saat ini. Akhirnya Umar pun berusukan, zaman sekarang berusukan namanya, atau terjun ke bawah mencari rakyat-rakyatnya yang sedang kesusahan. Pecinta Mentari Citra Televisi, pada saat Umar belusukan, lalu Umar mendengar ada tangisan dari balik rumah. Seorang ibu sedang menangis. Lalu Umar pun mengintip, siapa itu yang sedang menangis? Ternyata ada seorang ibu tadi yang menangis, merintih, mana pemimpinku? Mana pemimpinku yang katanya memperhatikan rakyat-rakyat yang tidak mampu? Bukti saat ini kami tidak mempunyai makan. Kami tidak mempunyai bahan makanan untuk dimasak, sehingga anakku menangis. Ya Allah, bagaimana ini ya Allah? Lalu Umar mendengar itu dan menghampiri ibu itu. Lalu ditanya, kenapa ibu? Ya, lalu ibu itu menceritakan kepada Umar, bagaimana sampai saya tidak menangis? Bagaimana saya tidak sedih? Anak saya dari pagi kelaparan, belum saya berikan makan. Lalu saya rebus batu di dalam panci untuk menghibur mereka, untuk menghibur supaya mereka tahu bahwa saya sedang memasak. Hingga anak saya sampai tertidur saking laparnya dan tidak ada kunjung makanan datang. Itu bapak yang ini ada perlu apa? Oh begitu ceritanya. Baiklah, ibu tunggu di sini. Nanti akan saya coba mencari bahan makanan untuk bisa ibu masak. Lalu pergilah Umar ke gudang tempat penyimpanan makanan tanpa diketahui oleh siapapun dan tanpa diketahui oleh ibu. Lalu Umar mengambil beberapa karung gandum, beberapa roti untuk dia berikan kepada ibu itu. Dan luar biasanya Umar bin Khattab memanggul gandum itu untuk sampai ke rumah ibu tadi. Dibawa oleh Umar sendiri dengan rasa bersalah kepada rakyatnya itu. Merasa bersalah kepada rakyatnya sehingga Umar rela memanggul berapa karung gandum untuk diberikan kepada ibu. Lalu sampailah di dalam rumah ibu itu. Ibu, ini ada beberapa karung untuk kau masak, untuk engkau berikan kepada anakmu, dan beberapa roti yang aku bawakan. Terima kasih apa yang sudah engkau berikan kepada saya. Semoga Allah membalas. Tolong sampaikan pada pemimpin Khalifah Umar bin Khattab. Ternyata tidak hanya pemimpin, tapi ada seorang yang berhati mulia, yang berhati baik, memperhatikan saya sebagai rakyat. Lalu Umar berkata kepada ibu, apa yang kau inginkan apabila Khalifah Umar bin Khattab ada di sini? Saya hanya ingin menyampaikan bahwa masih banyak rakyat seperti saya yang tidak mempunyai makan, yang tidak mempunyai rezeki, yang tidak mempunyai apapun untuk hidup. Karena aku, Umar bin Khattab, yang akan mengantar makanan kepadamu hari-hari. Pada saat ibu tahu bahwa orang yang di depannya adalah Umar bin Khattab, ibu itu pun langsung bersujud memeluk Umar bin Khattab itu, karena dia merasa bersalah sudah menjelek-jelekan pemimpin Khalifah Umar bin Khattab. Lalu kata Umar bin Khattab pun, tidak apa-apa ibu, ini adalah kesalahan saya, tidak memperhatikan rakyat, saya masih banyak yang kekurangan. Para pecinta Mentari Citra Televisi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah sekelumat nasihat, sekelumat cerita dari saya. Apa yang bisa saya sampaikan itu adalah yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila itu salah adalah kebohongan saya sendiri. Untuk itu harapan kami pecinta Mentari Citra Televisi bisa berbagi, bisa menginfakkan sebahagian rezekinya, bisa mendapatkan rezeki yang lebih luas lagi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara bersyukur, dengan cara menikmati apa yang kita dapatkan hari ini, dengan cara menikmati apa yang kita dapatkan selama ini. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ibrahim ayat ke-7, la in syakartum wa azidanakum wa in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, nikmatnya Allah itu tidak hanya senang, nikmat Allah itu
tidak hanya senang, tapi ada juga nikmat Allah yang membuat kita senang, yang engkau syukuri, maka akan aku tambah nikmatku kepadamu. Dan apabila engkau mengkufuri nikmatku, maka sesungguhnya azabku amat pedih. Nasihat yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat buat saya sendiri khususnya, dan bermanfaat buat pecinta Mentari Citra Televisi pada umumnya. Untuk itu, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين
وأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين. فسبح باسم ربك